Halo guys, back to my channel ya guys. Di sini di channel Mandalika Garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang ini teman-teman ya. Kunci keberhasilan ketika kita menanam timun teman-teman, atau faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kita dalam budidaya timun. Kenapa saya membahas ini ya teman-teman? Karena ternyata di sini itu banyak teman-teman yang berpikir instan teman-teman. Nah, jadi bahasanya itu ini teman-teman, tanam segini dapat uang segini-gini. Jadi kalau menurut saya ini teman-teman ini kurang berpikir tahu tentang prosesnya teman-teman. Jadi tani pemula berpikir seperti itu, kalau menurut saya kan terlalu tinggi ekspektasinya teman-teman. Jadi kalau menurut saya emang ini perlu saya terangkan teman-teman. Jadi kayak faktor-faktor yang bisa menentukan keberhasilan kita dalam budidaya timun teman-teman. Jadi apa saja teman-teman ini nanti akan saya terangkan teman-teman ya. Karena sebetulnya ini sangat dasar dan sangat penting untuk teman-teman yang terutama yang petani pemula teman-teman. Jadi biar biar nanti belajarnya mantap seperti itu teman-teman. Jadi tetap di sini di channel Mandalika Garden, like, share dan subscribe jangan lupa. Let's go, kita ikuti videonya ya guys. Halo teman-teman, ini langsung saja teman-teman ya, karena teknik-teknik ya atau yang menentukan keberhasilan kita dalam budidaya timun itu sebetulnya banyak teman-teman. Kan ini langsung tak catatkan biar tidak berdele-dele teman-teman. Karena nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang akan saya terangkan detailnya satu persatu teman. Yang pertama, teknik budidaya teman-teman. Jadi yang menentukan kesuksesan kita atau menunjang keberhasilan kita dalam budidaya timun, pertama itu kita harus tahu tentang teknik budidayanya teman-teman. Jadi teknik budidaya itu maksudnya seperti ini teman-teman ya. Menanam timun itu harus pakai ajir, jangan dileseh. Kemudian karena dengan memakai ajir ini bisa meningkatkan seperti ini. Kemudian seperti topeng, pruning atau pemangkasan bawah dan pemangkasan atas. Kemudian ini teman-teman ya, pemakaian mulsa jangan dileseh, kemudian jarak antar bulutnya, kemudian jarak perawatannya seperti apa. Ini namanya teknis budidaya teman-teman. Jadi harga mati ini teman-teman harus tahu untuk menunjang keberhasilan kita dalam budidaya timun. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, varietas yang digunakan teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, dalam budidaya timun itu memang kalau kita mau berhasil ya jangan salah-salah pilih bibit teman-teman. Jadi ketika kita tahu bibitnya teman-teman ya, seperti saya ya, karena saya ini kan ya saya tidak tahu banyak cuman tahu sedikit teman-teman. Seperti timun semi teman-teman. Timun semi itu saya tahu karakteristiknya kalau kecil itu butuh nutrisi kencang. Artinya ketika saya berbudidaya kan tahu, artinya saya memang harus forsir seperti timun labana, kemudian timun erina, kemudian timun-timun lain teman-teman. Artinya memang pemilihan bibit kita tuh harus tahu teman-teman. Kemudian potensinya kita harus tahu, jenis apa ini, jenis buahnya seperti apa, model daunnya, kemudian apakah dia tahan terhadap hama, apakah dia tahan terhadap virus Gemini, kemudian apakah dia tahan terhadap di musim kemarau. Jadi kita harus tahu teman-teman. Jadi kalau kita sekedar hanya membaca artinya di bungkusnya tuh kadang kan ini teman-teman ya, virus A ini antivirus gini, kenyataannya ya malah mudah kena virus Gemini. Jadi kedua teman-teman itu adalah varietas yang digunakan, kita harus memahaminya teman-teman. Ini faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman ya, jadi faktor yang ketiga untuk menunjang kita untuk berhasil dalam budidaya timun adalah kemampuan menganalisis gejala serangan hama dan penyakit teman-teman. Jadi kalau bahasa ringannya ya, kemampuan kita dalam mendiagnosa penyakit teman-teman. Jadi dalam budidaya timun itu kan beda lah dengan tanaman-tanaman seperti teman-teman yang tahunan teman-teman. Karena timun itu kan bulanan, otomatis kan kalau kita terlena 2-3 hari saja ini kalau misalnya sudah fatal teman-teman. Makanya kita harus punya kemampuan untuk itu teman-teman. Artinya memang ini ada daunnya yang bawah agak bercak-bercak, ini kita harus penangannya gimana. Jadi kalau kita tidak tahu tentang kemampuan seperti ini, kita tahunya sudah banyak penyakit, kalau bahasa saya itu sudah ya penyakit sudah stadium 4 baru kita tahu, ini nanti kita akan telat dan kita akan
ya tidak berhasil, saya gagal nantinya teman-teman. Ini faktor yang kedua teman-teman. Nanti insya Allah saya akan terangkan ini, karena nanti kalau saya terlalu panjang dalam setiap ini ya faktor-faktornya, nanti kelamaan durasinya teman-teman. Yang keempat teman-teman itu pengetahuan tentang pupuk dan pemupukan teman-teman. Jadi ini sebetulnya kalau bahasa saya itu spesialisasi saya teman-teman. Saya itu suka saya di pemupukan ini teman-teman. Jadi petani itu kan kalau di tempat saya atau di desa saya sendiri kan, desa saya itu pelosok teman-teman, tahunya itu pupuk itu ya Borsca dan Korea teman-teman, ya itu pupuk subsidi itu teman-teman. Jadi selain itu tidak paham teman-teman. Itu di segala bidang teman-teman, mau petani apapun ya, tani cabai, tani padi, tani ketela, kemudian menanam timun pun tahunya seperti itu teman-teman. Makanya kalau menurut saya ini kan perlu kita belajar teman-teman. Jadi kita harus tahu tentang pupuk NPK teman-teman. NPK itu pupuk majemuk. Nah pupuk selain pupuk majemuk sendiri kan ada teman-teman. Jadi unsur hara yang 13 itu teman-teman ya, seperti boron, seperti zinc, seperti tembaga, yang dimana ini magnesium, ada sulfur dan sebagainya, itu sebetulnya dibutuhkan dibutuhkan tanaman, cuman karena kebutuhannya sedikit berbeda dengan seperti NPK teman-teman. Karena NPK ini kan kebutuhan utama. Kemudian selain itu juga ada seperti ZPT dan sebagainya teman-teman ya, seperti gibberellin, seperti auksin dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya teman-teman ya, pemupukan ini memang kita harus tahu tentang pupuk teman-teman ya. Jadi kandungannya untuk fasenya seperti apa seperti itu teman. Jadi ini memang biasanya yang saya pelajari yang ini teman-teman. Saya suka seperti ini. Nanti kalau ada waktu tak buatkan yang khusus tentang pupuk dan pemupukan itu teman-teman ya. Yang kelima teman-teman ini pengetahuan tentang pestisida dan penggunaannya teman-teman. Ini juga tidak kalah penting teman-teman, karena ini juga dalam rangka mengatasi penyakit teman-teman. Kita tuh harus tahu tentang pestisida teman-teman ya, tentang insek, tentang fungi, karena kalau tidak ya repot nanti kita kalau asal-asalan aja seperti ini teman-teman ya. Jadi selain kita tahu bahan aktifnya teman-teman, kalau saya tuh sukanya kan bahan aktif yang saya pelajari teman-teman. Jadi obat ini bahan aktifnya metomil, kemudian bahan aktifnya seperti avermectin, kemudian bahan aktifnya dan ini nitopiram dan lain. Ini kalau saya biasanya belajar itu teman-teman. Dan selain itu saya juga mempelajari gini, yang saya pakai rata-rata dari pabrikan besar teman-teman ya, seperti Syngenta, kemudian seperti yang pabrikan besar-besar yang saya pakai teman-teman. Jadi kalau yang kecil-kecil itu saya biasanya tidak saya pakai. Jadi memang kita tuh ketika budidaya timun tuh harus memiliki pengetahuan tentang itu teman-teman, tentang pestisida dan tentang penggunaannya. Dan penggunaan pestisida atau penggunaan insektisida dan fungi ya, ini saya teman-teman, budidaya itu kebanyakan yang digunakan kan fungi sama insek. Mungkin kalau akarisida dan sebagainya ini jarang dipakai sebetulnya. Saya juga jarang memakai teman-teman. Jadi yang saya pakai yang dua itu fungi sama insek. Jadi kebanyakan teman-teman ya, fungi maupun inseknya standar pabrikan itu biasanya itu gini teman-teman. Jadi dipakai itu 1 liter tuh 1 mili 1 liter teman. Artinya itu gini teman-teman, itu artinya 1 cendok teman-teman. Jadi 1 cendok makan itu kan 5 mili teman-teman. Jadi biasanya kan untuk 15 liter atau 16 liter itu 3 sendok teman-teman. Itu yang untuk rata-rata. Jadi rata-rata dosis insek maupun fungi rata-rata itu sebenarnya. Jadi setiap satu tangki atau 15 liter 16 liter itu memakainya 3 sendok makan teman-teman. Itu rata-rata kebanyakan. Jadi rata-rata di tulisan di belakang obat yang kita pakai itu rata-rata 1 liter 1 mili teman-teman. Itu artinya seperti itu. Jadi untuk perawat, untuk biasanya bahasanya seperti ini. Dosis tinggi itu 1 liter 1 liter itu 1 mili teman-teman. Biasanya kalau dosis rendahnya itu biasanya ini teman-teman ya, biasanya setengahnya teman-teman. Jadi artinya dosis tinggi itu artinya ketika kita sudah mencegah teman-teman. Jadi untuk pengobatan, kalau dosis rendahnya itu belum ada penyakitnya kita spray seperti itu teman-teman. Jadi makanya biasa tulis itu kan kalau untuk perawatan teman-teman tidak ada penyakitnya itu biasanya 2 sendok 1 sampai 2 sendok. Cuman kalau sudah ada penyakitnya kebanyakan hampir semua teman-teman ya. Yang tidak itu regen nih. Regen itu sebenarnya dosisnya lebih banyak sama lupa saya. Karena saya ini kan spontan nggak ada tagnya teman-teman. Jadi
Seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang kelima itu pengetahuan tentang pestisida dan dosisnya. Jadi kita juga harus mengetahui tentang ini teman-teman, misalnya skor itu dia itu harus tunggal, tidak bisa dicampur dengan apa ya, pestisida lain, dengan insektisida, dengan fungisida lain atau insektisida lain. Kita harus tahu teman-teman, karena kalau kita tidak tahu tentang hal-hal seperti itu teman-teman, nanti obat dicampur dengan obat malah fatal hasilnya. Jadi malah akan membahayakan tanaman kita. Jadi memang kita harus dibekali itu teman-teman untuk menjadikan tanaman kita itu baik teman-teman atau berhasil. Yang keempat ini kemampuan menganalisis market atau pasar teman-teman. Jadi selain kesemuanya teman-teman, ini sebetulnya pernah saya buat analisis market teman-teman ya. Jadi kita ini memang harus tahu tentang analisis market teman-teman ya. Jadi tentang pemasarannya teman-teman. Jadi sebetulnya beratnya petani ya seperti ini teman-teman. Sudah perang di medan sawah, sebenarnya di kebun dengan hama penyakit, dengan budidaya, masih suruh berperang lagi di ini teman-teman ya, di pasar. Ini sebetulnya tugas berat petani ini. Karena sendiri kadang itu sampai nggak mampu berpikir ini. Karena saya tuh lebih hobinya tuh mau budidaya di lapangan, saya tuh nggak sampai tenaganya sampai ke market teman-teman. Cuman mau tidak mau ini kan memang ending dari pertanian kita teman-teman ya, yang memang pasar toh. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini saja ya teman-teman ya. Ini semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Tak review lagi ya teman-teman. Jadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dari budidaya timun itu ada 6 teman-teman ya. Yang pertama teknik budidaya, yang kedua varietas yang digunakan, yang ketiga kemampuan menganalisis gejala penyakit dan hama, yang keempat pengetahuan tentang pupuk dan pemupukan, yang kelima pengetahuan tentang pestisida dan penggunaannya, yang keenam kemampuan menganalisis market atau pemasaran. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga ada manfaatnya ini walau hanya sedikit ya teman-teman ya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.